Ya, bukan manusia, bukan hewan, bukan apa-apa, bukan. Ya, bukan apa-apapun di dunia ini, melainkan bangkai yang berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau manusia yang pikirannya tidak sampai kepada Tuhan dan akalnya tidak sampai kepada Tuhan, dia bukan manusia. Dan dia bukan juga kehidupan. Ya, karena kehidupan itu ada Tuhannya semua. Contohnya kucing, ada Tuhannya. Pohon ada Tuhannya, langit dan bumi ini semua ada Tuhannya. Ya, kalau manusia tidak ada Tuhannya, itu dia bukan manusia tuh. Ya, melainkan sesuatu yang tidak, artinya yang tidak berharga bagi apa-apa di mata Allah. Artinya Allah katakan mati di mata saya. Nah, kalau mati di mata saya, makanya kita ini sahabat beriman sudah mati di mata Allah. Ya, orang-orang yang mati di mata Allah tadi, orang yang bagaimana akal dan pikirannya tidak sampai kepada Tuhan. Itu yang sudah mati. Ya, ini diberi gelar dengan kata bangkai yang berjalan. Karena dia tidak hidup dengan nyawaku, tidak hidup dengan hidupku. Siapakah dia ya Allah? Allah katakan, saya nggak kenal dia. Saya tidak tahu. Begitulah kita sahabat beriman. Ya, kadang-kadang kita itu hanya mengetahui Allah. Tuhan kita itu Allah. Kita mengenal Tuhan kita itu Allah, tapi belum tentu Allah itu mengenal kita. Ya, contohnya kita melihat, kita lagi membaca majalah gitu ya, ketemu artis Korea, lihat gambar artis Korea. Ya, kamu kenal nggak artis ini? Kamu bilang kenal, tapi belum tentu artisnya itu kenal kamu. Ya, sama juga kita dengan Allah. Kita sudah mengaku Tuhan kita Allah, tapi Allah tidak pernah mengaku kita hambanya. Kenapa dia tidak mengaku kita sebagai hambanya? Karena kita tidak pernah mengukuhkan ya bahwa dia berada di dalam diri kita. Artinya berada di dalam diri kita ini dengan kata-kata belajar. Ya, sebenarnya dia tidak berada di dalam diri kita. Cuma ini konsepnya adalah kita belajar. Ya, dia tidak berada di dalam diri kita. Dia tidak bertempat. Ya, yang berada di dalam diri kita tadi, yang bertempat di dalam diri kita tadi adalah hayatnya, sifatnya, kelembutannya, kasih sayangnya, cintanya, adilnya, bagaimana dia baiknya, itu yang bertempat itu, yang ada itu. Jadi yang kita saksikan itu adalah kekuasaannya pada diri kita. Contohnya, kok bisa kita melihat? Siapa yang melihat? Berarti dia. Kok bisa kita mendengar? Berarti yang membuat kita mendengar adalah dia. Berarti dia yang mendengar. Nah, itu yang harus kita saksikan. Bentuk aras dan kutsinya itu. Ya, yang bagaimana membuat alam ini bisa hidup. Ya, zohir ini bisa hidup. Gitu, makanya la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau kita bacanya secara Jabariyah, ya, tidak ada daya dan upaya selain Engkau ya Allah. Tapi kalau secara hakikinya, ya, apa Allah katakan? Saat aku berkata-kata, kamu jangan ada di depanku. Itu ya, itu hakikinya, itu arti hakikinya. Kalau aku sedang berkata-kata atau berbuat, kamu jangan ada di depanku. Ya, karena kalau kamu berada di depanku, ini kebinasaan. Makanya saat keakuannya Allah itu muncul pada diri kita, itu jangan ada keakuan. Ya, tapi kalau kita merasa kita yang mengaku di situ, itulah kebinasaan. Itulah kehancuran. Ya, itulah kehancuran.
Makanya saat keakuan itu berbicara, keinginan itu berbicara, kamu jangan ada di situ kemanusiaan. Ya, nyatakan bahwa dia yang berbicara. Ya, dia yang berbicara, zohir yang bertingkah. Ya, zohir yang bertingkah, mulut yang berbicara, telinga yang mendengar. Karena dia yang berkehendak. Ini yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya selain Engkau ya Allah, aku bergantung. Ya, makanya saat isyarah itu datang di dalam diri kita, berkeinginan mau ingin sholat, berkeinginan ingin mencari ilmu, pokoknya berkeinginan dalam sebuah kebaikan atau amalan atau kayak gimana, itu kadang-kadang dia tidak sinkron dengan zohir, tidak sinkron dengan perbuatan. Ya, makanya rahasia kita hidup ini hanya kepada penglihatan. Ya, rahasia kuncinya daripada hidup ini hanyalah kepada penglihatan. Itu kuncinya tuh. Ya, penglihatan apa yang dia lihat pasti akan mengundang pandangan atau rasa. Jadi yang mengontrol sahabat beriman suka dengan tidak suka itu adalah rasa. Rasanya datang dari mana rasa ini? Datangnya dari pandangan, dari penglihatan. Saat kamu melihat itu tidak suka, itu mata itu, penglihatan itu udah tahu. Penglihatan itu udah tahu itu buruk, itu jelek, itu tidak baik, udah tahu. Jadi tinggal bagaimana rasa ini mengontrol. Ya, mengontrol kalau memang itu penglihatan itu sadar melihat itu buruk, rasa ini harus dia mengontrol. Ini saya tidak suka nih. Gitu. Makanya kadang-kadang kenapa iman kita itu lemah? Karena kita tidak mampu menyatakan. Ya, karena yang rasa itu yang selalu yang rasa itu yang maha baik, ya, yang maha adil, rasa itu yang maha bijaksana, yang maha sayang. Kenapa kok ada rasa tiba-tiba kita mau ingin berbuat buruk? Berarti yang buruk itu adalah pilihanmu. Rasa itu dia muncul sahabat beriman bersama penglihatan. Penglihatan mengatakan itu tidak baik, rasa juga mengatakan itu tidak baik. Ya, tapi keakuan menyatakan berbeda. Ya, itu baik sehingga kita melakukannya. Berarti itu adalah keakuan kita. Ya, tapi kalau kita mengatakan itu keakuan Allah, berarti dia maha buruk, maha tidak baik itu. Kalau Allah ini maha baik, berarti semua harus bercermin tentang kebaikan, kebenaran. Ya, apabila dia buruk, berarti itu kamu isbatkan kepada dirimu. Gitu. Jadi penglihatan itu udah tahu, dia tidak bisa berbohong. Ya, mau barang curi tak curi itu tahu dia. Ya, tahu semua. Ya, jelek ganteng itu tahu dia. Gitu. Tapi bagaimana di situ ada rasa yang mengontrol. Ya, rasa. Dengan kita hijrah itulah sahabat beriman, gunanya kata hijrah itu berdiri, beriadoh. Ya, berhijrah. Kita melawan tuh. Ya, tiba-tiba ya ada rasa di situ tidak suka. Ya, tapi rasa tidak suka itu bukan sebagai sifatnya Allah, lalu kita melawan rasa tidak suka itu. Kita melawan. Itu namanya melawan keakuan. Itu namanya hijrah. Makanya dia lebih besar daripada perang Badar. Ya, inilah yang dikatakan perjalanan bagaimana perang apa nih? Ya, perang Badriyah menuju Rasulullah.
membentuk ya Habibi loh, ya, untuk membentuk ya Habibi Allah, batin-batinnya Allah. Memang dahsyat sekali perjalanan itu, sahabat beriman, ya. Dahsyat sekali gelombangnya, entah 3 meter 5 meter, karena kita melawan ini, melawan ego kita, melawan rasa iri kita, melawan kedengkian kita. Nah, jadi rasa ini yang apa, sahabat beriman, ya? Rasa ini yang mengontrol. Ya, gitu. Ya, jadi luar biasa. Makanya saat kamu dicaci, saat kamu diejek, lalu kamu tidak membalas, tidak ada lagi rasa di situ, perasaan membalas atau dendam, sesungguhnya kamu itu sudah ditinggikan derajatmu oleh Allah. Karena kamu sudah berbeda dengan manusia biasanya. Ya, saat kamu berbuat baik atau tidak melakukan kata atau tidak melakukan bohong, ya, tidak, artinya tidak berbohong, sebenarnya itu Allah sudah meninggikan derajatmu, bahwa kamu sudah berbeda dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi kita itu harus berbeda dengan orang lain, jangan kita sama. Ya, harus qiyamu binafsihi, laisa kamislihin min syai'un. Tidak ada yang setara dengannya dan dia berdiri sendiri. Ya. Jangan lagi kita ingin menjadi nasib seperti orang. Ya, orang pengen gini, kita ikut gini. Ya, orang pengen gitu, kita ikut gitu. Jadilah dirimu sendiri. Ya, memperbaiki nasib diri sendiri yang lebih baik. Itulah kebenaran, sahabat beriman. Karena kita ini kan selama ini hidup di dunia ini mau pengen jadi orang seperti orang lain kan. Mau pengen jadi kayak orang lain gitu. Ya, orang itu bisa kok saya tidak bisa gitu. Kita itu sahabat beriman, Allah itu sudah memberikan kita bakat. Ya. Sudah ada bakat kepada diri manusia itu. Bakat ini bukan cuma satu, bukan cuma dua. Dia pelukis saja gitu. Ya, dia dia penyanyi, bukan penyanyi saja. Yang dikatakan bakat itu, sahabat beriman, sesungguhnya manusia itu sudah diciptakan dengan bakatnya. Bakatnya itu tidak bisa artinya tidak bisa dibilang 1, 2, 3, 4. Ya, tidak ada batasnya bakat itu. Ya, bisa kamu menggali semuanya. Nabi Muhammad kita itu, sahabat beriman, bukan cuma kepada panglima. Ya, dia bukan cuma kepada ketaatan ibadah sampai beliau disebut dengan nabi. Dia bukan cuma seorang saudagar. Dia bukan cuma seorang sahabat. Ya, dia bukan cuma seorang bagaimana pedagang, ya, pengembala. Dia memiliki talenta yang sangat luar biasa. Makanya kalau Nabi Muhammad kalau dikatakan buta huruf, buta membaca, itu saya tidak setuju. Hati saya itu menangis. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka mengatakan seperti itu orang-orang yang tidak tahu ilmu hakikatnya Nabi Muhammad. Ya, makanya orang-orang yang tidak berilmu tauhid itulah yang menjatuhkan, merobohkan kemurnian Islam. Yang menjatuhkan itikad Islam. Yang menjatuhkan marwah-marwah Islam. Sampai mengatakan Allah itu di atas langit. Salat itu adalah perintah. Inilah manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu. Seakan-akan tauhid itu mau ditenggelamkan di Nusantara ini. Ya, makanya kalau kebenaran itu muncul,
ya, mereka tidak ada lagi pekerjaan untuk mencari uang. Dengan kita membawa nama Allah, ya, dalam mencari uang itu gampang sekali. Gampang, sahabat beriman. Cukup kamu membawa Allah, cari uang dah. Dengan kita menipu tuh. Gampang. Makanya kebenaran itu dihancurkan, dipadamkan, dikuburkan. Tauhid itu. Ya, begitu sahabat beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah, kalau kita mengatakan seperti itu, saat keakuan ini hadir, ya, keakuan firasat yang murni datang dari dirinya, itu jangan kita pernah bantah, karena itu isyarah. Saat kamu menggagalkan isyarah ini, ya udah seakan-akan ada sesuatu yang membuat kita kayak gimana gitu ya, kok nggak bergairah gitu ya, capek hidup, karena kita sudah melewatkan satu misi yang dijanjikan oleh Allah tadi. Contohnya Allah bilang kayak gini ya, dan kita itu mendengarkan apa yang dia katakan di dalam diri kita, lalu kita tidak mengerjakan. Saat kamu tidak mengerjakan, seakan-akan kamu itu nanti akan merasa energimu itu kayak terkuras gitu, kayak gimana gitu ya, dan akan membuat hidupmu terlontang-lanting, nggak ada arahnya, karena kamu tidak lagi menerima petunjuk dari dia. Ini yang dikatakan peringatan ya, dan sesungguhnya manusia-manusia itu dikumpulkan di dalam lembah api neraka, dan turunlah satu malaikat dan bertanya kepada mereka, wahai manusia, apakah kamu selama hidup di dunia tidak diturunkan peringatan terhadapmu? Ya, apa kata mereka? Iya, ya malaikat, kami mendengarkan peringatan itu, tapi kami lengah terhadapnya dan kami merasa menyesal berada di dalam api neraka. Peringatan itu, sahabat beriman, bukan hanya bentuk di dalam Al-Quran. Ya, bisa datang dalam bentuk alam, bisa datang dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk kejadian ya, diri kita sendiri ya, atau dalam hati kita ya, ataupun dimanapun peringatan itu ada. Jadi makanya orang yang belajar tauhid itu orang yang sudah mewaspadai peringatan itu ya. Tiba-tiba ada terketuk hatinya begini, dia langsung laksanakan, dia langsung perintah. Itu yang dikatakan perintah dan larangannya, itu yang kita kerjakan. Siapa yang berbahasa itu, siapa yang berbicara itu, itulah kitab suci. Ya, kitab suci yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan kitab suci? Kitabullah. Kitabnya Allah yang tidak tersentuh oleh makhluk. Mana kitabullah itu? Inilah diri kita. Diri kita inilah yang bisa mampu menuju di hadapan Allah. Kalau diri ini sudah betul-betul diri, kalau berjumpa bukanlah diri, tapi dia yang berdiri. Nah, jadi kita kembali ke konsep Adam tadi ya. Nah, makanya Adam ini kenapa dikeluarin di surga tuh? Ya, dikeluarin di surga karena sudah ada keakuan. Ya, makanya ini sebenarnya menceritakan tentang diri kita. Ya, kalau kita bercerita Adam. Ya, saat kamu mulai menetapkan, ya, mampu mengambil keputusan, ya, dan udah kamu merasakan fana itu, perjalanan sir,
sampai kamu duduk di vilanya atau di alamnya itu, alam kosong sukun itu namanya sudah surga. Ya, surganya akhirat. Sudah melihat, sudah kamu merasakan ketenangan. Kalau kamu merasakan ketenangan di dunia ini, sahabat beriman, itu walaupun kamu makan apa saja, mau makan tempe saja lauknya, mau makan nasi jagung saja, atau mau makan nasi jagung sayurnya kangkung, ini tetap enak. Yang penting ada tenang tadi, ketenangan. Ketenangan ini, sahabat beriman, mengalahkan nikmatnya, dia mengalahkan kenikmatan, ya, kenikmatan saripati-saripati buah-buahan yang ada di atas dunia. Ya, ketenangan itu, sahabat beriman, sama dengan rasanya, ya, kalau kita menuju di hubungan tubuh, itu sama itu rasanya tuh. Seakan-akan kamu merasa puas, sama itu, ya. Dan ketenangan ini, sahabat beriman, ya, yang mungkin belum semua manusia memilikinya. Ya. Bang Andi. Bang Andi. Bang Iya, Andi. Bang Hamba. Iya. Blok Bang RS ini. Iya. Baru saya mau blok. Terus saya mau celing. Iya. Ya, hilang. Dia membawa misi itu. Iya, betul Bang Hamba. Membawa misi. Kayaknya kemarin udah diblokir, tapi dia datang lagi. Iya. Dia merusak akun itu, ya. Dia merusak akunnya orang. Mungkin bukan cuma satu dia rusak akunnya orang ini, banyak sekali. Makanya dia membuat kata-kata itu biar akun itu terbanet. Ya, gitu. Saya tahu beliau, saya tahu. Saya tahu. Saya sudah lihat. Jadi begitu, sahabat beriman, ya. Jadi Adam ini kenapa dikeluarin di dunia itu? Ya, dikeluarkan di surga itu. Waalaikumsalam. Karena dia sudah memiliki keakuan. Ya, keakuan itu yang dikiaskan dengan kata Siti Hawa. Ya, sebenarnya nafsu itu, sahabat beriman, miliknya Allah juga. Ya, Allah punya tuh nafsu itu. Tapi nafsunya Allah itu dalam nafsu kebaikan. Contohnya dia marah tapi bukan jadi pemarah. Ya, itu. Artinya dia tidak mampu dikontrol oleh alam. Ya, dia tidak bisa dikontrol oleh kehidupan. Amarah itu kehidupan. Ya, ya, salah satu nafsu itu kehidupan semua. Dan apabila kita mampu dikontrol oleh kehidupan ini, berarti kita sudah dibawa oleh kehidupan. Kalau kita dibawa oleh kehidupan, berarti kita tidak ada artinya lagi. Makanya kalau orang-orang itu dia dikontrol oleh amarahnya, itu dia sebenarnya di bawah kehidupan hidupnya. Makanya kalau kita posisi hidup kita di bawah kehidupan, itu kita dipermainkan oleh cobaan. Kayak dipermainkan gitu, sama halnya anjing itu memperbaikkan makanannya gitu, ya, main-main bola gitu. Sama dengan itu. Kenapa anjing ini mampu main-main bola?
Ya, karena dia melihat adalah permainan bola ini. Seperti juga begitu, kalau kita duduknya makom hidup kita itu di bawah kehidupan, kita dipermainkan oleh masalah, dipermainkan oleh cobaan, dipermainkan oleh ujian, cobaan, macam-macam dipermainkan. Dan silih berganti tidak pernah habis-habis karena kita di bawah itu. Ya, coba seandainya seandainya kehidupan itu, ya, kamu mampu menguasainya, ini dia tidak akan pernah mempermainkan kamu lagi. Ya, gitu. Jadi siapa yang menguasai mereka ini adalah Allah. Ya, gitu. Ya, silakan Bang Centang Manik. Ya, gitu. Makanya kalau kita kalau kita belajar tauhid ini kita menceritakan tentang diri. Tapi bukan dirimu yang zohir dan batin itu. Tapi kita menceritakan diri yang kosong itu. Gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang tauhid, belajar tentang ilmu tauhid begini, itu sebenarnya tidak bisa kita kore-kore, tidak bisa kita menyentuh zohir dan batin itu. Tidak bisa kita menyentuh yang melihat itu. Tidak bisa kita menyentuh yang mendengar itu. Ya, gitu. Ini lagi Bang Andi, Bang Rikmal nih. Iya, Ya. Bang, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikmal itu dari awal sudah nggak bagus, Bang. Saya tandai dia. Tapi kalau dibilang dia muslim ya Bang, apa Umi? Ya, dia muslim. Muslim. Ya. Iya, muslim. Foto profilnya ngangkat tangan pula ya, kayak alim-alim gitu. Ya. Dia tafsir itu Bang Ambah. Hah? Mazhab. Dia ahli tafsir. Mau ahli Saya tafsir? pernah dikirimin di DM. Iya, dikirimin bererot panjang banget tafsir ini terus akhirnya pas terakhirnya saya dikatain kamu sesat katanya gitu. Iya, enggak apa. Masya Allah. Itu Bang Andi yang pernah berantem sama saya. Itu dia itu, Rikmal. Iya, Makanya dia sering hadir di room sebelah. makanya begitu. Makanya kenapa Allah ini katakan sesungguhnya ruh itu urusanku. Ya, dan manusia itu hanya diberikan pengetahuan sedikit. Nah, gitu. Itu yang ditakutkan seperti itu. Ya, ada kemarin yang typing juga sebenarnya Tuhanmu itu kukencingi. Ya, itu seperti itu yang Allah takutkan itu. Ya, makanya kenapa? Ya, kenapa manusia itu dibatasi? Karena manusia itu tidak lepas dari sifat begitu. Ya, sudah punya ilmu sedikit, sudah banyak tafsir sedikit, ya udah, merasa paling suci, merasa paling benar. Ya, gitu. Makanya persoalan ruh ini adalah persoalanku, kata Allah. Artinya kalau dia sudah nyata Allah itu, dia tidak lagi ngomong begitu. Makanya kalau kita berilmu, kalau kita belum menjadi ilmu itu, makanya kita merasa berilmu. Kalau dia belum menjadi ilmu itu. Kalau dia belum menjadi tafsir itu, makanya dia merasa bertafsir. Kalau dia belum menjadi hadis itu, makanya dia merasa berilmu hadis itu. Kalau dia belum menjadi Al-Quran itu, makanya dia merasa hafiz Quran. Gitu. Makanya manusia itu diberi batasan. Karena takutnya seperti tadi. Ya, semakin banyak pengetahuan, manusia itu semakin sombong. Itu kelemahannya tuh, alih-alih itu. Kelemahannya di situ alih-alih. Semakin luas wawasan, semakin luas ilmu, ini semakin sombong.
Ya, di situ kelemahannya para ahli-ahli tauhid itu, ahli-ahli marifat, ahli-ahli itu, yang dikatakan ahli-ahli. Ya, ahli hadis, sudah luas hadisnya, itu ya, itu pasti sombong tuh sebelum dia menjadi hadis itu. Makanya sahabat beriman, ya, kalau kita mencari seseorang yang ingin menjadikan kita panutan, itu bagaimana, ya, jangan, karena kalau kita mencari orang yang berpakaian Arab itu banyak di Indonesia ini, bersorban itu banyak, ya, tapi bagaimana yang dia sampaikan itu sudah menjadi dirinya, yang membelajarkan bagaimana kablak mutu anta amutu. Gitu, makanya Allah itu sudah beritahu dalam Al-Quran, sesungguhnya ruh itu adalah urusanku, dan manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit. Karena apa? Ngaku-ngaku seperti tadi itu, ya, ilmunya masih, ya, ilmunya masih cetek, ya, ilmunya sesat. Karena apa? Merasa benar, merasa paling berilmu. Nah, makanya siapa yang mengetahui ruh itu adalah Allah, ya. Nah, siapa yang sudah nyata Allah ini? Orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu baru melihat Allah. Makanya kalau orang yang sudah mati itu tidak ngomong-ngomong. Ya, kenapa orang yang sudah mati ini tidak bisa ngomong? Karena dia tidak lagi memiliki sifat pada zohir itu. Ya, tapi zohir itulah yang menyatakan dirinya tadi yang kosong. Ya, zohir itulah yang akan memperlihatkan, ya, zohir itulah yang akan memperlihatkan sejarah atau jabariyah kepada yang belajar mati tadi, yang kosong tadi. Berarti kosong ini hamba, nyata kepada zohir, itulah aku. Inilah batin. Makanya kita diarahkan ke sana dulu, biar tidak begini. Ya, sudah banyak ilmu marifat, sudah banyak pemahaman marifat. Aduh, ya. Dengan kita mengenal ilmu-ilmu begitu, apakah kita sudah mengenal Allah begitu? Kita sudah memiliki ilmu-ilmu yang luas, tafsir-tafsir yang banyak. Apakah kita sudah mengaku mengenal Allah begitu? Sudah berjumpa begitu? Itu masih tafsir. Ya, masih bergantung kepada ayat, tapi bukan bergantung kepada perjalanan ayat. Kalau ayat cuma hanya sekedar bacaan tanpa kamu menjalankan sesuai dengan ayat kehidupanmu, percuma. Ya, percuma itu. Kalau kamu perjalanan-perjalanan dalam Al-Quran itu kamu cuma baca-baca doang, tanpa kamu buktikan menjadikan perjalananmu, percuma. Percuma. Walaupun kamu khatam Al-Quran 50 juta kali, nggak bisa. Nggak akan diterima. Karena Allah menerima bukan itu. Allah menerima kebenaran. Artinya kamu itu tidak lagi berbeda dengan Al-Quran itu. Kamu taat apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu. Kamu patuh apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan perjalanan Al-Quran. Itu baru diterima. Sudah menjadi perbuatan. Kalau cuma ngaku-ngaku, ya udah, iblis juga ngaku. Iblis ngaku. Iblis ngaku Tuhannya Allah. Iblis ngaku dia hafiz Quran. Iblis juga ngaku dia beribadah. Rajin beribadah. Makanya sahabat beriman, jangan kita cuma ngaku-ngaku, karena ngaku-ngaku itu adalah kerasnya iblis.
Ya, makanya keakuan itu kejam. Ya, kejam sekali. Kalau dia mampu merasuki manusia ini akan pasif. Kalau dia sudah pasif, tidak lagi menerima kebenaran. Itulah keakuan itu luar biasa itu. Namanya juga iblis. Ya, namanya juga iblis. Itulah keakuan kemanusiaan, merasa benar, merasa hidup, merasa kuat, merasa berilmu, merasa baik. Ya, merasa dia yang memberi, merasa semua. Itu iblis itu. Ya, apa yang membuat kamu sombong wahai iblis? Tidak mampu ya, tidak mau bersujud kepada Adam. Sedangkan Adam itu adalah ya ciptaan dari kedua tanganku. Apa yang membuat kamu sombong? Kamu merasa ada. Iblis terjebak karena dia melihat Adam adalah zohirnya, tapi dia tidak tahu hakikatnya siapa yang menghidupkan zohir itu. Inilah sahabat beriman keakuan ini. Makanya keakuan itu Masya Allah dahsyat sekali. Makanya kita belajar tauhid itu untuk menghilangkan itu. Kalau kita sudah menghilangkan itu, dan ini semua berlaku kepada manusia, kira-kira itu Indonesia itu, Nusantara itu kayak gimana tuh? Aman-aman saja, damai sentosa, makmur dan jaya. Tapi kurangnya kebenaran tadi. Makanya sekarang sudah terlihat di akhir zaman begini. Ya, sudah mudah menghilangkan nyawa seseorang, sudah mudah menghujat manusia. Itu gampang bagi mereka, biasa gitu. Ya, bayangkan menghujat itu sudah lazim bagi mereka. Memaki, mengatakan sesat kepada semuslimnya sendiri, itu sudah lazim, sudah terbiasa bagi diri mereka. Itu luar biasa sekali itu. Ya, sungguh luar biasa. Ya, karena kenapa? Sahabat beriman, ini sudah menjadi biasa bagi mereka. Artinya, ya udah, artinya kayak macam nggak ada apa-apa gitu. Karena apa? Di dalam hati mereka itu tidak ada lagi hati, rasa tadi udah nggak ada. Rasa itulah Allah. Artinya Allah udah nggak ada di situ. Allah itu nggak mau bertempat kepada hati-hati yang kotor. Makanya kita belajar ilmu tauhid itu cuma itu, ngilangin itu aja sebenarnya. Dan ini akan membuat kamu mendapatkan segalanya, dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar loa-loa gitu, kalau orang bahasa Ternate bilang. Bukan sekedar loa-loa. Tung belajar begini itu ada manfaatnya. Dia banyak sekali. Bukan cuma orang-orang dengar di begini, begitu, terada. Ya, bukan cuma loa-loa tong belajar nih. Ya, kita belajar kabla mutu antak mutu itu bukan cuma belajar kita itu begitu saja, tidak. Manfaatnya banyak, luar biasa sahabat beriman. Ya. Kalau kamu sudah melalui fase itu sahabat beriman, kamu akan diberikan bagaimana ilham oleh Allah. Ilham itu apa? Mulai urusanmu itu sahabat beriman mulai diselesaikan oleh Allah. Ilhamnya diturunkan, wahyunya diturunkan, ya, laduninya diturunkan, irhasnya diturunkan, ya, kadamnya diturunkan. Semua sudah sujud kepadamu. Karena sudah nyata siapa tadi? Sudah nyata Allah, Tuhan. Ya, Tuhan langit dan bumi. Ya, kenapa sahabat beriman? Ya, kenapa kita ini dikatakan Tuhannya langit dan bumi?
Karena Allah itu sahabat beriman, ya, dia memberikan perantara ketuhanannya itu lewat di dalam diri kita yang dinamakan nyawa, Robil Alamin. Allah itu tidak turun dengan sendirinya dari atas bumi itu, dari langit, baru dia bersuara begini, enggak. Semua dia melalui perantara manusia. Ya, malapetakannya, kejadian ujiannya, musibahnya, semua melalui perantara manusia dan alam. Begitupun juga ketuhanannya, melalui nyawa kita. Kalau nyawa itu, rohani itu sudah nyata kepada zohir kita, baru langit dan bumi itu tunduk. Apa kata langit dan bumi? Itu Tuhanku tuh. Nah, langit dan bumi beserta isinya mengatakan itu Tuhanku. Kalau ini Tuhan, kalau kamu sudah menjadi Tuhan langit dan bumi beserta isinya, kamu senang nggak ini? Hidup senang nggak? Hidup senang, sahabat beriman. Ya, tinggal pangku kaki saja, sahabat beriman. Ya, siapa yang pangku kaki? Siapa yang bekerja? Siapa yang pangku kaki? Yang bekerja adalah sifatnya. Yang pangku kaki adalah Tuhannya. Ya, cuma dia menyatakan dengan telunjuknya tuh, sana kerja, sana kerja, sana kerja. Sifatnya ngikut dia. Ya, saya ulangi sahabat beriman, alif lam lam ha ini penghimpun alam, dia zat. Nggak usah kamu cari-cari zat itu, dia sudah nyata kepada zohir itu. Ya, makanya Nabi Muhammad mengatakan nggak usah kamu pikirkan zat itu, pusing kamu, pusing nanti. Ya cukup kamu melihat zohirmu itu, ya udah itu. Kamu yakini itu dia, kamu tunduk sama dia, patuh sama dia. Jangan bawa gerakan kemana-mana. Jangan bawa gerakan dia mencuri. Jangan bawa gerakannya itu ke tempat maksiat. Takuti dia. Cukup itu saja. Kalau kamu sudah takuti, berarti ini baru berlaku dengan kata Robil Alamin. Makanya jangan ucapkan Robil Alamin ya. Kalau kamu belum takuti itu jasad itu. Ya, ini kita seenaknya Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal tidak takut kepada dirinya sendiri. Orang yang takut pada dirinya sendiri inilah yang mengatakan Robil Alamin. Alhamdulillah, ya, bagaimana sifat Tuhan itu menuju, ya, menuju alam dan menguasai alam itu. Ya, dia yang menguasai, akhirnya alam itu menjadi hidup, melihat, mendengar, berbicara. Ya, kita ini kan enggak Robil Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi enggak tahu hakikatnya. Akhirnya apa? Ya, yang datang karma. Kenapa datang karma? Itu Saud Masani, ayat-ayat yang paling terbesar, yang paling dahsyat yang dimiliki oleh Allah. Itu kata-kata Saud Masani, ayat-ayat yang terbesar. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, ya, Alhamdulillah. Itu jangan cuma modal nekat itu ngomong itu. Ya, makanya bagi orang-orang yang sudah paham, itu tidak lagi dalam kata-kata, bukan lagi kata-kata subhanallah, bukan lagi. Hilang dia. Lebur menjadi perbuatan. Kalau masih dia model kata-kata, itu masih ayat itu, masih syariat. Ya. Tapi kalau ini sudah model dalam kata-kata, dia sudah model dalam perbuatan, ini baru yang diakui, baru diterima. Subhanallah. Siapa yang mau dipuji itu? Ya, memuji tanpa kiblatnya, itu sesat. Ya, memuji tanpa kiblat itu sesat.
Mana yang orang-orang sesat itu? Yang tidak mampu mengimani Allah itu. Orang kalau mengimani Allah hanya sekedar kata-kata, itu sesat. Tanpa ada perbuatan. Ya, cuma beriman aja gitu. Cuma beriman doang gitu. Makanya kalau beriman masih dalam pengakuan, itu sesat. Ya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini kalau masih dalam bentuk bicara, ini sesat namanya. Ya, kafir. Kafir sindik, kafir batin. Berarti yang zohir itu sendiri yang zat. Iya, zohir itu yang zat. Ya, dia sudah nyata kepada zohir itu. Makanya enggak usah lagi kita cari-cari mana zohir, mana nyawa saya, mana nyawa saya. Enggak usah. Makanya dikatakan nurani. Kenapa dikatakan nurani? Karena ruhani itu sudah nyata kepada zohir, namanya nurani. Ya, dan ini dihimpun menjadi Robil Alamin. Dia yang menguasai itu. Robil Alamin ini makom penguasa dia. Ya, kelasnya itu penguasa. Ya, dalam Robil Alamin ini ada siapa? Ada ruhani tadi. Ya, kenapa ada ruhani ini bisa membangkitkan semua? Karena ada tiupan Allah tadi, ada tiupan Tuhan di situ. Ya, berarti ruhani ini tidak bergerak sendiri, malah dia diperintahkan. Ya, malah dia diperintahkan untuk melayani Tuhan. Gitu. Ya. Makanya orang yang tidak mampu mengimani Rasul, ya, Rasul-Rasul itu, nabi-nabi, itu kafir. Kafir. Ya. Dan orang yang masih merasa dirinya itu sesat. Ya. Makanya orang yang kembali dengan belajar tauhid tadi, dia kembali untuk menyatakan Allah itu dan menghilangkan keakuan diri itu sebenarnya sudah ditanya mereka. Mandrabuka. Hati itu ada, kata itu. Perasaan itu ada. Perasaan yang mana? Perasaan gelisah. Itu sebenarnya sudah ditanya, mandrabuka. Siapa Tuhanmu? Sehingga hati itu kita gelisah. Sehingga hati itu kita itu bertanya-tanya, siapa Tuhan saya ini? Siapa Tuhan saya? Ya, siapa Tuhan saya? Siapa itu Allah? Karena kenapa dia hati itu gelisah? Karena sudah ada yang bertanya, mandrabuka. Siapa yang bertanya begitu? Itulah malaikat kesadaran. Ya, malaikat itu sebenarnya pancaran Allah ya, pancarannya. Itu malaikat disebut malaikat pancarannya, pancaran Tuhan. Jadi orang yang belajar tauhid untuk kembali itu sebenarnya sudah ditanya, mandrabuka. Makanya orang-orang yang begitu, orang-orang yang sudah pikiran, hati sampai kepada Tuhan. Ya, dia sudah tahu tujuannya dia hidup di dunia. Tahu, bukan hanya hidup lalu mati. Makanya mereka ini kalau sudah tahu hakikatnya itu, mereka ini akan mencari ilmu sampai di negeri Cina. Ya, mereka menghabiskan uangnya mereka untuk mencari ilmu begini. Kalau mereka sudah paham tujuan hidupnya. Ya. Makanya saat kita kembali itu sudah ditanya sahabat beriman, mandrabuka. Makanya saat hati dan pikiran kita ini mulai gelisah, ya, kenapa saya begini, ya, terus saya begini, susah terus begini-begini, ya, itu orang dia sudah mulai sadar tuh, ya, hati kita itu menyatakan di situ, ya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya, mandrabuka. Akhirnya dia mulai mempertanyakan dirinya, siapa Tuhan saya?
Kenapa hidup saya selama ini gelisah, berpikiran terus-menerus, uang banyak, mobil banyak, tapi saya nggak pernah merasa tenang. Ya, mulai dia sadar di situ, artinya pikiran dan akalnya itu sudah sampai kepada Tuhan. Mulai dia mencari ilmu. Bagaimana sih caranya ini? Akhirnya ilmu mengajari dia untuk kembali kepada Allah dengan mematikan dirinya qabla mutu anta mutu, kata Nabi Muhammad. Tidak ada lagi tobat yang paling baik di sisi Rabbmu yang Musa selain engkau mematikan dirimu. Itu jalannya tobat itu. Makanya di dalam sholat itu tidak ada tobat. Habis sholat bertobat nggak ada. Karena cuma satu jalan tobat tadi, yaitu matikan kemanusiaan. Kalau kita sudah matikan kemanusiaan, akan menuju kepada manusia dalam bentuk kesempurnaan yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya yang nasta'in itulah yang jalan tersirat atau jalan yang lurus. Manusia yang sempurna. Ya, hewan-hewan itu sahabat beriman. Kalau kita mau pandang-pandang hewan-hewan itu, mereka ada mengeluh enggak? Hewan enggak pernah mengeluh. Ya, mereka itu ikhlas ya dengan kodratnya mereka masing-masing. Ya, gitu. Mereka itu ikhlas dengan kodrat mereka masing-masing. Seperti anjing. Anjing itu tidak pernah mengeluh. Ya, walaupun kodratnya itu dia anjing, ya selalu dikatakan haram, selalu dikatakan kayak gimana aja. Ya, tapi ya udah gitu aja. Apalah daya katanya. Gitu. Ya, kita ini sudah dikasih bentuk manusia, masih nggak bersyukur. Ya. Sampai terbalik dia. Masuk di dalam baju nih, Masya Allah. Iya, jam 12. Masya. Gitu, makanya tayatul mubarakatuh. Kenapa tidak diterima sholatnya? Karena tidak mubarakatuh. Ya, dia tidak peduli kepada manusia. Atau dia memanusiakan manusia dalam bentuk kebaikan tadi. Ya, dia cuma rajin sholat, tapi dia tidak melihat tetangga. Ya, dia tidak menjenguk tetangganya yang lagi sakit. Dia tidak melihat tetangganya yang lagi bagaimana. Ya, udah. Ya, akhirnya apa? Ya, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, itulah yang membuat kita celaka dalam sholat itu, karena tidak menghiraukan tetangga yang lagi lapar, yang lagi sakit. Ya, gitu. Makanya harus hidup hablum minal alamnya, hablum minanasnya ini dalam bentuk kebaikan. Ya, contohnya ya, hablum minanasnya dalam kita berdagang. Ya, siapa yang membeli, siapa yang menjual. Berarti kita menjadikan dunianya ini dunianya Allah. Berarti bukan lagi dunia untung dan rugi. Ya, keuntungannya tidak melebihi daripada kapasitas yang kita jual ya dari modal tadi. Contohnya saya belinya 1.000, jualnya 2.000. Ya, itu masih dunia nafsu namanya. Masih melihat kepada untung. Ya, tapi kalau kita beli 1.000, jual 1.050 rupiah, ya, atau 1.050, ya, atau 1.100, gitu. Ya, kita jadikan dunianya ini dunianya Allah. Itu yang dikatakan mubarakatuh. Ya, menghidupkan sifat mu'at-mu'atnya Allah. Kalau orang yang sudah paham, dia bawa mu'atnya Allah, hamzahnya Allah. Ya, dia sebagai hamzah. Ya, itulah sifat mu'at atau umat. Jadi kebaikan itu luar biasa, sahabat beriman ya. Tapi yang tadi, ya kebaikan dalam mode dia, ya model Ar-Rabbil Alamin tadi. Dia yang berbuat baik, karena dia yang maha baik.
Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu hakikatnya itu, ya kita fokus saja kepada zohir itu. Fokus kepada zohir, tapi hati kita sudah terikat dengan rasa tadi. Ya, kita hanya cukup memperlihatkan saja, ya, memberi, ya, atau bagaimana gitu ya. Kita hanya cukup memperlihatkan, ya Allah, sebenarnya bukan aku yang memberi, dirimu ya Allah yang memberi. Karena engkaulah maha baik, maha pemberi, ya, dan aku hanya memperlihatkan, ya, dan aku hanya memperlihatkan kekuasaanmu, dan aku hanya memperlihatkan kebaikanmu, dan aku hanya memperlihatkan sifat, ya, belah kasihmu, ya, ibahmu. Aku hanya memperlihatkan, ya, karena sesungguhnya manusia itu kujadikan di antara dua alam, alam malakut dan alam mulki, alam dunia dan alam akhirat. Ya, alam akhirat adalah alam apa? Alam batin bagimu, alam mulki, alam dunia, alam zohir bagimu. Kamu di antara keduanya. Kamu jangan memiliki antara keduanya itu. Kamu jangan memiliki, ya, jangan merasa antara keduanya itu. Kamu hanya di tengah-tengah. Ya, kamu jangan merasa kamu yang zohir, jangan kamu merasa kamu yang batin. Ya, kamu berada di tengah-tengah. Ya, sifatnya hanya untuk memperlihatkan. Ya, makanya jangan kore-kore ini, ya, karena kamu bukan yang zohir, kamu bukan yang batin. Wallahu fil zohiru, wallahu fil batinu. Ya, atau dikatakan zohiru rabbi wal batinu abi, kalau perjalanan ketuhanan masih ya, karena dikuasai oleh bibi, ya, sir-sir perjalanan bismillah. Nah, ini ketuhanan. Tapi kalau sudah zohiru rabbi wal batinu abi, dua-duanya ini sudah nyata kepada yang artinya yang di tengah-tengah itu, tapi dia tidak merasa. Dia tetap tidak merasa. Tapi sudah nyata dia, ya, sudah nyata kepada yang di tengah-tengah, tapi dia tidak memiliki, dia tidak merasa memiliki. Itu baru dikatakan wallahu fil zohiru, wallahu fil batinu. Sudah dikuasai oleh doma u. Kalau doma u ini dalam Al-Quran, ya, seperti huruf 9, ini namanya jiwa. Ya, hakikatnya itu kalau doma jiwa. Kalau dia garis itu an, ya, makanya garis ini garis lurus, ya. Garis lurus itu dia kalau dalam Al-Quran hijaiyahnya itu ini dikatakan diri an, makanya dia di atas sini. Kalau ketemu alif ada garis lurus di atas, itu diri an. Ya, ya, diri anfas. Ini hakikatnya nafas kita. Ya, yang alifnya itu yang berdiri kelihatan itu zohir kita. Ya, dan apabila ini di atasnya an ini, ya, dia masih garis lurus nih kan. Apabila sudah dikuasai oleh doma, akan terbalik ini. Akan terbalik ini bacaannya ini, alif ini menjadi u. Ya, menjadi u. Ya, karena sudah jiwa ini yang menguasai dia. Ya, batin ini yang sudah menguasai dia. Ya, nafas itu yang sudah menguasai. Ini dikatakan jiwa. Ya, ini jiwanya Tuhan yang akan kembali kepada Allah. Ya, dan jiwa ada lagi, jiwa satu lagi ada yang dikatakan kolbu. Itu yang harus tinggal. Ya, ini jiwa. Ya, di sini di jiwa kolbu ini ada akidah, ada agama, ada sholat, ada semua perbuatan-perbuatan di dunia. Ini di jiwa ini kolbu nih. Ini yang harus tinggal. Ya, kalau dia ikut, berarti di sana itu ada sholat, ada puasa. Ya, berarti sama dengan kehidupan dunia. Bukan, tidak sama dengan kehidupan dunia. Ya, karena di sana tidak ada tempat. Ya, tidak ada tempat apapun. Ya, melainkan hening kosong. Ya, ketenangan itu.
Gitu. Makanya yang dipanggil itu jiwa yang tadi, yang nafasku itu. Ya, itu yang dipanggil tuh. Ya, hai jiwa-jiwaku yang tenang. Makanya saat manusia itu sudah menjadi nafas itu, baru dia, makanya kalau kita lagi emosi, ya lagi marah-marah, kita tarik nafas kita diam-diam, atau lagi cemas, ya tarik nafas dan kita bagaimana dalam, ya kita tahan sedikit, ya baru kita hembuskan dan nyatakan dia, ya kosong itu tapi ada, ya baru kita merasa tenang tuh, tenang. Pelan-pelan itu akan stres akan turun, atau kecemasan itu, atau rasa amarah itu. Ya, tapi kita sadari, ya harus kita sadari bahwa itulah yang segalanya. Makanya itu yang dikatakan Sidratul Muntaha. Semua bergantung kepada, semua manusia yang hidup di dunia itu bergantung kepada pohon itu, kepada nafas itu. Nafas itu yang dikatakan kesadaran penutup, ya Sidratul Muntaha. Makanya semua manusia yang hidup di dunia itu bergantung kepada situ. Ya, kalau itu udah nggak ada, ya udah habis. Tapi kalau dia masih ada nyawa, ya, gitu. Nyawa dengan nafas itu berbeda. Ya, nyawa bukan nafas. Nafas yang menciptakan nyawa. Ya, hati-hati. Nafas itu yang membuat bergerak manusia. Kalau nyawa yang membuat manusia itu melihat, mendengar, ya, berbicara. Itu, ya, itu nyawa tuh, kerjanya nyawa tuh. Tapi yang kalau gerak tadi, itu gerak itu adalah nafas. Itu sifatnya Allah, sifatnya Tuhan. Ya, jadi sifatnya Tuhan dengan sifatnya zat ini berbeda, sifatnya Allah dengan sifat Tuhan berbeda. Ya, gitu. Makanya kalau kodrat, ya kodrat ilmu sama basar kalam hayat ini dia sudah masuk ke dalam ahad, baru dikatakan Robil Alamin, karena sudah berfungsi semua. Ya, karena tadi masih rohani, rabani, nurani, kodrat dan ilmu, masih 5 dia. Ini tauhid, ya, ya tauhid. Dia belum tauhudun. Tauhid, ya. Tapi pas Tuhan sudah lebur kepada ahad, ya, atau wahid lebur dalam ahad, baru dia mulai kodrat, ilmu, sama basar kalam hayat itu semua sudah berfungsi. Dia lanjut itu, lanjut. Ini yang dikatakan sudah maknawiyah. Ya, inilah diri yang fitro. Diri yang fitro, diri yang al-haqulah. Ya, sebutannya udah berbeda. La mutakalimun, la hayun, la qadirun, la ilmun, ya. Itu sudah sebutannya berbeda. Gitu. Gitu ya. Kalau kita sudah paham makom-makomnya begini, berarti udah nggak ada sekutu tuh. Ya, ini harus berkiblat kepada mana? Ini harus berkiblat kepada mana? Ini harus berkiblat kepada mana? Ya, begitu makanya diajarkan ilmunya, ya, diturunkan marifatnya, ya, marifatnya, itu masih duduk di zat, ya, itu semua masih duduk di zat karena marifatullah, ya. Awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Itu duduknya di zat itu. Makanya kebanyakan orang berhenti di sini. Padahal Allah sudah katakan di dalam kutsinya, ya, jangan kamu berhenti di situ. Ya, tapi kamu berhenti di sifatku. Ya, tapi barang siapa yang tidak mengimani zatku, kafir mereka. Kenapa harus kita kafir? Kenapa kita dikatakan kafir? Karena kalau kita tidak melalui dia, tidak akan kita merasakan mati. Makanya kalau manusia tidak merasakan mati, ngaku-ngaku dia Allah, ngaku-ngaku dia Tuhan, ngaku-ngaku dia berilmu, ngaku-ngaku dia sesuci, ngaku-ngaku dia bersih, ngaku-ngaku dia paling kuat, ngaku-ngaku dia berpengalaman. Makanya harus lewat itu zat tadi. Ya, ya.
Begitu, makanya nyawa ini ya, kenapa disebut dia kalau dia belum menghidupi ya, kalau dia belum menghidupi jasad, itu namanya masih rohani, ya. Tapi kalau dia sudah menghidupi jasad itu namanya zat, ya. Begitu, makanya makom-makomnya itu harus kita pahami juga, ya. Iya, harus lewat zohir, ya. Karena zohir inilah yang akan menjadikan nastain. Kamu sudah merasa bahwa kamu ini adalah alamnya Allah, alamnya Tuhan. Ya, makanya nafasmu itu tidak tersentuh dengan dirimu tuh. Siapa bilang dia menyentuh dirimu itu nafas? Tuhan itu tidak menginjak bumi. Ya, dia di antara keduanya. Ya, antara kepalamu dan kakimu. Dia di tengah-tengah tuh. Nah, itulah nafasmu. Itulah dirimu. Ya, dia tidak menginjak bumi itu. Ya, gitu. Makanya kamu rasa seperti dia naik turun, tapi sebenarnya dia tidak naik turun. Ya, gitu. Cuma dia menjalankan untuk dalam kehidupan. Siapa yang membawakan? Nyawa tadi. Ya, gitu. Makanya dia memperlihatkan martabatnya. Ya, saat dia dihembuskan, nyata dia tuh. Tersebutlah nama dia Allah. Dia turun ke bawah lagi, ditarik nafasnya, dia belum nyata. Tidak ada namanya. Namanya siapa? Hu namanya. Ya, karena dia belum bernama. Ya, keakuannya. Saat dihembuskan lagi nafas, nyata dia tuh, Allah. Turun lagi, tidak ada lagi namanya tuh. Naik lagi, itu martabatnya, ketuhanan dan Tuhan tuh, terus begitu. Ya, atau dikatakan hamba dan Allah. Allah hamba, Allah hamba. Ya, masuk ke dalam hamba. Ya, hamba dia belum bernama, naik ke atas Allah. Turun ke bawah hamba, Allah, hamba, Allah, hamba, Allah. Begitu terus. Ya, karena dia yang menjadi hamba, dia juga yang menjadi Tuhan. Tuhan dan hamba itu satu, bukan dua. Ya, gitu. Iya, keluar Allah. Ya, gitu. Makanya saat tertulis Allah, ya, hamba Allah. Kalau kamu menghilangkan Allah, hamba ini juga Allah. Ya, kalau kamu menghilangkan hamba, dia tetap dia juga Allah. Ini yang dikatakan ikhlas, ya, ikhlas, ya, ahad, gitu ya. Gitu. Makanya saat hamba ini mengatakan tubuh kita ini adalah tubuhnya, Allah juga mengatakan tubuh kita ini adalah tubuhnya. Terus kita bagaimana mengungkapkan ini? Kalau dua-duanya merasa memiliki mereka dua ini. Terus kita bagaimana yang punya keakuan merasa ada itu? Apakah kita mampu memberikan ini atau kita mengikhlaskan? Itu yang dikatakan al-ikhlas. Ya, karena hamba, ya, makanya mereka itu berdialog. Ya, alastum birobikum bala sahidna. Ya, gitu. Lu aja yang jadi Tuhan. Lu aja lah yang tiada itu. Kamu aja yang jadi Tuhan lah. Kamu aja yang jadi Tuhan yang tidak ada itu. Ya udah, aku jadi Tuhan ya. Turun dia. Ya, dia turun saat di dunia masih dikuasai oleh Tuhan. Ya, gerakan, cara berbicara dia, sampai dia bagaimana, ya, mulai ada akal. Kalau dia sudah mulai ada akal dan pikiran, berarti Tuhannya sudah kembali ke mana? Tuhannya sudah kembali ke dalam kolbinya sendiri atau nafas itu sendiri. Makanya saat kamu kembali, makanya ada tajali namanya. Namanya sifat kembali. Makanya kalau kita berzikir, kembali ke situ. Salat kembali ke situ, beribadah kembali ke situ, puasa kembali ke situ, semua kembali di situ. Karena saat manusia itu berpikir, ya, dia mulai mencintai dunia, dia kembali kepada asalnya, tidak kelihatan dia. Itulah nafas itu sendiri. Tapi kalau dia masih anak-anak 7 tahun, 10 tahun itu masih polos-polos itu dia. Ya, dia nyuri, dia ngomong nyuri.
Ya, dia bohong, dia ngomong berbohong, ya polos. Nah, saat dia mulai akalnya mulai menguasai dirinya karena dia selalu cinta dengan namanya, cinta dengan nama pemberian orang tuanya, cinta dengan tubuhnya, udah merasa memiliki, cinta dengan apa yang dia lihat di dunia, melupakan dengan namanya yang asli. Dia lupa dengan namanya yang asli. Dia pikir nama di dunianya itu adalah namanya yang asli. Padahal nama itu akan berhenti di batu nisan. Ya, gitu. Karena Allah ya, makanya Allah katakan hanya aku yang tahu namamu. Setakat orang tuamu tidak tahu, hanya saya yang tahu namamu. Makanya kapan-kapan saya akan bisa memanggilmu. Ya, begitu. Ya, begitu. Makanya kita bangga. Persoalan nama saja dibawa-bawa di kantor polisi. Ya, kenapa bang? Nama saya diinjak-injak. Nama saya di sini. Persoalan nama. Ya, gitu. Cuma masalah sedikit saja, udah merusak nama baik, Ya, terlalu cinta kita. Kita semua diberikan ini sahabat beriman, cukup kita menjaganya, tapi jangan memiliki. Ya, gitu. Makanya kita diwajibkan memberikan nama-nama kepada anak itu, nama-nama yang baik. Ya. Ya, udah jam 12 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, ya Allah dapat membuka hati kita dan dimasukkan hidayah di dalam dada kita, biar kita termasuk hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Terima kasih Abang. Sehat-sehat Abang. Cintaku, sayangku, gaspol tanpa rem. Rem blank ya, remnya blong. Iya, makanya jangan pakai metik Cina. Iya betul. Ya. Kalau pakai metik Cina itu selalu rem blong. Motor-motor cas itu ya. Iya. Di sini ada motor cas Bang Andi, tapi tidak laku. Iya lah, nggak laku, jalanannya berbukit. Iya. Ya, Masya Allah. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan di sini kita saling mendoakan ya. Dan di sini kita sama-sama saling mendoakan. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat ya penyakitnya. Kalau ada yang lagi bagaimana susah ya, Allah akan menyenangkan dirinya. Ya, dan apapun yang keadaan itu Allah akan memberikan segalanya. Mungkin begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.